teman-teman, selamat datang di channel kami. Hari ini kami akan membagikan cerita tentang kisah petualangan Biri-Biri. Di sini Biri-Biri hampir dimangsa oleh serigala buas dan ular berbisa. Tapi Biri-Biri berhasil menyelamatkan diri. Wah, hebat sekali ya Biri-Biri. Tapi bagaimana ceritanya sampai Biri-Biri bisa lolos dari serigala hutan yang buas dan juga ular berbisa yang hendak memangsanya? Yuk, kita simak ceritanya. Keselamatan Biri-Biri yang terancam. Pada suatu hari, ada sekelompok Biri-Biri yang sedang mencari makan di padang rumput. Mereka hidup damai dan bahagia bersama gembala mereka. Namun, ada satu Biri-Biri yang tidak suka dengan kehidupan di sana. Dia merasa bosan dan ingin mencari petualangan. Aku bosan sekali di sini. Aku ingin pergi ke tempat yang baru dan menarik. Aku tidak mau selalu mengikuti gembala dan Biri-Biri lainnya, gumam Biri-Biri itu. Akhirnya, Biri-Biri pun pergi dan melihat sebuah hutan yang tampak gelap juga misterius. Dia penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Biri-Biri itu pun memutuskan untuk memasuki hutan tersebut tanpa memberitahu gembala dan teman-temannya. Aku akan masuk ke hutan itu. Siapa tahu aku bisa menemukan sesuatu yang seru dan menyenangkan. Aku tidak takut dengan apapun, katanya dengan sombong. Dia pun berlari ke arah hutan itu dengan penuh semangat. Dia tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang mengawasi dari balik semak-semak. Mata itu milik seekor serigala buas yang lapar. Hahaha, lihatlah, ada Biri-Biri yang lepas dari kawanan. Dia pasti enak sekali. Aku akan mengikutinya dan menunggu kesempatan untuk menangkapnya, pikir serigala. Serigala itu pun mengikuti Biri-Biri dari jauh. Dia bersembunyi di balik pohon-pohon dan tidak membuat suara. Dia menunggu saat yang tepat untuk menyerang Biri-Biri. Sementara itu, Biri-Biri mulai jauh masuk ke dalam hutan. Dia merasa senang dan bebas. Dia melihat banyak pohon, bunga, dan hewan-hewan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia pun bermain-main di sana. Hai kalian semua, aku Biri-Biri dari padang rumput. Aku datang ke sini untuk mencari petualangan. Aku senang sekali bisa bertemu kalian, kata Biri-Biri. Hewan-hewan itu pun menyambut dengan ramah. Mereka berkenalan dan asik berbagi cerita dengan Biri-Biri. Mereka pun bermain bersama. Aku senang sekali bisa bermain dengan kalian. Kalian semua baik dan lucu. Aku tidak menyesal datang ke sini, kata Biri-Biri itu dengan wajah ceria. Namun, tanpa Biri-Biri tahu bahwa tidak semua hewan di hutan itu ramah. Ada juga yang jahat dan berbahaya. Salah satunya adalah ular yang berbisa. Ular itu melihat Biri-Biri dan dia merasa iri. Siapa sih Biri-Biri itu? Dia kok berani sekali masuk ke dalam hutan kami? Dia pasti mau merebut tempat dan makanan kami. Aku tidak suka dengannya. Lebih baik dia kujadikan santapan saja, ucap ular itu dengan berbisik pelan sekali. Ular pun mendekati Biri-Biri dan dengan licik dia berpura-pura baik, lalu mengajak Biri-Biri berbicara. Hai Biri-Biri, aku ular, salah satu penghuni hutan ini. Aku senang sekali melihatmu di sini. Aku ingin mengajakmu ke tempat yang lebih indah dan menarik. Maukah kamu ikut denganku? Ajak ular itu. Biri-Biri tidak curiga dengan perkataan ular. Dia mengira ular itu benar-benar baik, seperti hewan-hewan yang dia temui sebelumnya. Biri-Biri pun bersedia mengikuti ajakan ular tanpa curiga. Baiklah ular, aku mau ikut denganmu. Aku yakin tempat yang kamu maksud pasti sangat indah dan menarik. Ayo kita pergi sekarang, kata Biri-Biri. Ular pun membawa Biri-Biri ke tempat yang sepi dan gelap. Di sana tidak ada hewan lain selain mereka. Ular itu berhenti dan menatap Biri-Biri dengan tatapan tajam. Kita sudah sampai Biri-Biri. Ini adalah tempat yang aku maksud. Tempat yang indah dan menarik untukmu, kata ular sambil tersenyum licik. Biri-Biri bingung.
Dia tidak melihat keindahan apa-apa di tempat itu. Dia hanya melihat pohon-pohon yang tinggi dan rumputan yang rimbun. Biri-biri pun merasa takut dan ingin pergi. Ular, aku tidak melihat sesuatu yang bagus di sini. Ini bukan tempat yang indah dan menarik. Ini adalah tempat yang sepi dan gelap. Aku ingin pergi dari sini. Kita kembali ke tempat yang tadi saja, ajak biri-biri. Hahaha. Ular tertawa terbahak-bahak, kemudian mengungkapkan maksud yang sebenarnya. Kamu bodoh sekali, biri-biri. Aku tidak membawamu ke sini untuk melihat tempat yang indah dan menarik. Aku membawamu ke sini untuk memakanmu. Kamu adalah makanan yang lezat untukku. Aku akan menggigitmu dan bisaku akan membuatmu mati seketika, kata ular itu. Biri-biri terkejut dan semakin ketakutan. Dia menyesal telah mengikuti ajakan ular. Dia berusaha untuk lari, tetapi ular sudah menghalangi jalan biri-biri sehingga dia tidak punya jalan keluar. Tolong ular, jangan makan aku. Aku masih ingin hidup. Aku masih ingin bermain dengan teman-temanku. Aku masih ingin kembali ke padang rumput. Aku mohon lepaskan aku, kata biri-biri itu dengan wajah sangat memohon. Ular tidak peduli dengan permohonan biri-biri. Dia siap untuk menggigit biri-biri. Namun, sebelum ular melakukannya, ada suara yang mengejutkan mereka. Suara itu berasal dari serigala yang mengikuti sejak biri-biri mulai masuk ke dalam hutan. Serigala tidak terima biri-biri yang sudah dia incar hendak dimakan ular. Hei ular, lepaskan biri-biri itu. Dia adalah milikku. Aku yang melihatnya lebih dulu. Aku yang mengikutinya sejak dia memasuki hutan ini. Jadi, aku yang lebih berhak memakannya. Kamu tidak boleh merebut makananku, kata serigala. Ular terkejut dan marah. Dia tidak mau melepaskan biri-biri. Dia merasa lebih kuat dari serigala meski berbadan kecil. Dasar serigala rakus, kau tidak punya hak atas biri-biri ini. Dia adalah milikku. Aku yang berhasil membawanya ke sini. Akulah yang berhak memakannya. Kamu tidak boleh menggangguku, kata ular. Serigala tentu tidak mau kalah, dan dia siap untuk bertarung dengan ular. Serigala melompat ke arah ular dengan gigi dan cakarnya yang tajam. Kamu akan menyesal, ular. Kamu akan merasakan akibatnya karena sudah berani melawanku. Kamu akan habis di tanganku dan akan menjadi makanan untukku, sama seperti biri-biri itu, kata serigala dengan congkak. Ular dan serigala pun bertarung dengan sengit. Mereka saling menggigit, mencakar, dan ular berhasil melilit tubuh serigala. Saking fokusnya mereka beradu, mereka sampai lupa dengan biri-biri yang sedang mereka perebutkan. Melihat adanya kesempatan untuk membebaskan diri, biri-biri pun lantas berlari kencang. Dia tidak mau tinggal di hutan lebih lama lagi. Biri-biri takut akan terluka ataupun dimakan oleh serigala atau ular, sehingga dia pun berlari secepat kilat. Aku harus segera pergi dari hutan yang menyeramkan ini. Aku harus kembali ke padang rumput dan berkumpul kembali dengan teman-temanku. Aku tidak mau lagi mencari petualangan sendiri. Biri-biri sungguh menyesal, dan dia pun berhasil keluar dari hutan. Dia menemukan jalan kembali ke padang rumput dan melihat gembala bersama biri-biri lain yang senang melihatnya kembali. Biri-biri, kau sudah kembali. Kami sangat khawatir denganmu. Dari mana saja kamu? Apa yang terjadi padamu? Tanya gembala. Biri-biri itu pun menceritakan semua yang dialami di hutan. Dia menceritakan bagaimana dirinya bertemu dengan hewan-hewan yang ramah, kemudian tertipu oleh ular yang jahat, dan bagaimana dia nyaris dimakan oleh serigala yang lapar. Biri-biri juga menceritakan bagaimana dia berhasil melarikan diri dan kembali ke padang rumput. Kamu benar-benar beruntung, biri-biri. Kamu bisa selamat dari bahaya yang mengancammu. Kamu harus berterima kasih kepada Tuhan yang melindungimu, kata gembala. Iya, aku sangat berterima kasih kepada Tuhan. Aku juga berterima kasih kepada kalian yang sudah menyambutku dengan hangat. Aku minta maaf telah membuat kalian khawatir. Aku tidak akan pernah lagi main ke hutan tanpa memberitahu kalian. Aku
sungguh tidak ingin lagi berpetualangan sendirian, karena itu menyeramkan, kata Biri-Biri. Kami memaafkanmu, Biri-Biri. Kami mengerti bahwa kamu ingin mencari petualangan, tapi kamu harus ingat bahwa hutan itu bukan tempat yang aman untukmu. Di sana ada banyak hewan jahat yang bisa membahayakan keselamatanmu. Kamu harus selalu bersama kami di padang rumput. Di sini, kamu akan selalu aman, kata Biri-Biri yang lain. Kalian benar, teman-teman. Aku sudah mengambil pelajaran berharga dari pengalamanku ini. Aku sudah menyadari bahwa padang rumput adalah tempat terbaik untukku. Aku sudah menyadari bahwa gembala dan kalian adalah keluarga terbaikku. Aku tidak perlu mencari petualangan di tempat lain. Seharusnya aku bersyukur dengan kehidupanku ini, kata Biri-Biri dengan penuh penyesalan. Biri-Biri itu berjanji untuk tidak pernah lagi pergi ke hutan lebat seorang diri. Akhirnya dia pun hidup damai dan bahagia bersama gembala dan biri-biri lainnya di padang rumput. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki ya teman-teman. Kita tidak perlu mencari hal-hal baru yang terlihat lebih menarik di tempat lain, karena kita tidak tahu apakah itu aman atau justru membahayakan keselamatan kita. Kita harus selalu waspada, menjaga diri dari bahaya yang mungkin saja mengintai. Akan lebih baik jika kita selalu bersama keluarga dan teman-teman yang menyayangi kita, supaya hidup kita tetap aman, nyaman, dan damai ya teman-teman. Demikian cerita fabel tentang kisah petualangan Biri-Biri. Semoga teman-teman suka dan terhibur dengan cerita ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Sehat selalu ya. Bye-bye.